Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi beberapa informasi khususnya tentang kegiatan kita pada hari ini merupakan sebuah rangkaian yang sudah dilaksanakan tadi malam dan sampai subuh kali ini merupakan bagian dari agenda safari subuh. Kalau kita lihat safari subuh ini di Banda Aceh Besar ada beberapa versi ya. Ada nama-nama yang berbeda. Ini adalah dalam rangka untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kalau saya lihat dari sisi nama kayaknya ini yang paling keren ya, karena S3 ya. Safari Subuh Sabtu. Jadi luar biasa namanya, yang menginisiasinya juga luar biasa, kemudian yang mendukung dan melaksanakan secara istiqamah, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlimpah. Hadirin rahimakumullah, panitia juga menyebutkan katanya ini bagian daripada rangkaian yang dikaitkan dengan nuzulul Quran. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita bahas secara lebih lanjut, kita masuk dengan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki di Mekah. Laki-laki yang sangat gagah, ditakuti oleh banyak orang. Pada suatu hari dia berjalan keluar rumah dengan pedang terhunus, kemudian dia mengatakan, "Di mana Muhammad?" Berjalan di tengah kota, mencari Nabi Muhammad SAW dengan niat untuk membunuh Nabi. Ia mengatakan, sesungguhnya urusan ini tidak akan pernah selesai kecuali Muhammad terbunuh di tanganku. Karena apa? Menurut laki-laki ini, Nabi Muhammad itu dianggap sebagai seorang pemecah belah. Dianggap sebagai membawa agama baru. Kemudian merubah kebiasaan nenek moyang. Ini kalau dulu, ya kalau sekarang mungkin istilahnya dianggap sebagai ekstremis atau kemudian dianggap sebagai radikal atau apa yang tidak disukai oleh kaum Quraisy ketika itu. Maka jemaah yang mulia, lelaki itu kemudian berjalan dan bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Ketika bertemu ditanya, "Mau kemana engkau?" "Aku ingin membunuh Muhammad." Kemudian, "Loh, ngapain? Apa masalahnya?" "Itu adik kamu sudah masuk Islam, menjadi pengikut Muhammad." Laki-laki ini terkejut dan dia pulang ke rumah adik perempuannya, dan ternyata di rumahnya bersama suami dari adik perempuannya atau adik iparnya, Khabbab bin Ars, mereka sedang membaca Al-Quran. Terdengar sayup-sayup di luar dan kemudian masuk, bahkan Khabbab dipukul sampai berdarah. Fatimah adiknya juga seperti itu. Tapi kemudian dia merasa iba, ada sedikit rasa malu hati ketika dia telah menyakiti adiknya. Kemudian dia melihat ada sebuah lembaran. Apa itu? Dikatakan oleh adiknya, "Engkau tidak boleh menyentuhnya. Engkau tidak suci." Akhirnya diberikan kesempatan. Ya, dalam ini disebutkan ya sempat mandi atau seperti apa. Kemudian dia laki-laki itu membaca apa yang tertera di situ. Ternyata itu adalah suhuf yang berisi Al-Quran surat Thaha. Kalau kita baca surat Thaha, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan sampai seterusnya dengan bunyi yang indah, dengan bunyi yang ujung-ujungnya itu sama. Taha, kemudian tashqa, kemudian takhsha, kemudian ula, dan seterusnya sampai kemudian ke ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Apa yang terjadi? Laki-laki itu tergetar hatinya. Dalam hatinya dia berpikir, nyokan, ini bukan kata-kata manusia, inilah sesuatu yang agung. Kemudian dia bertanya, tunjukkan aku di mana Muhammad, bawa aku kepada Muhammad. Apa yang terjadi kemudian? Lelaki itu kemudian masuk Islam. Siapa dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Bayangkan, seseorang yang memusuhi Nabi, seorang kafir, bukan kafir kedorong, tetapi kafir yang ingin membunuh Nabi, yang menentang dakwah Nabi. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia mendengarkan Al-Quran, dia mendapat hidayah, dia masuk Islam dan menjadi pembela Nabi. Itu yang pertama, sebuah cuplikan kisah. Yang kedua, jemaah yang mulia, ada seorang perampok yang sangat terkenal di kawasan antara Iran dan Turkmenistan, menjadi pemimpin perampok yang sangat kejam, yang sangat bengis dan ditakuti. Maka suatu malam dia datang ke sebuah rumah untuk niat melakukan maksiat. Dia naik ke atas jawatu rumah, kemudian mendengarkan ternyata ada orang membaca Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia mendengarkan walaupun sebelumnya tanpa sengaja, yang artinya adalah belumkah tibanya masa bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah, untuk mengingat Allah. Yang mendengarkan ayat tersebut, kemudian dia merenungkan kondisinya, kemudian dalam hatinya ia berkata, iya, inilah saatnya untuk tunduk. Ia keluar dari rumah tersebut, tidak jadi melakukan maksiat, dan dikatakan sempat mampir ke sebuah rumah atau bangunan yang tidak terpakai, yang di situ kemudian ada musafir, yang dia mendengarkan sayup-sayup. Musafir itu kemudian mengatakan, kita harus menghindari jalan sana atau waktu yang tidak tepat, sampai dia merumpok dengan kelompoknya Fudail bin Iyad, karena dia adalah kelompok perampok yang sangat menakutkan. Laki-laki ini yang bernama Fudail bin Iyad, kemudian dia tertegun, dia menangis betapa dia telah melakukan kejahatan yang membuat manusia, orang-orang pada ketakutan terhadap kejahatan yang dilakukan. Sekali lagi dia menangis, dan betul-betul dia bertobat, kemudian dia berubah, dan dia menjadi ulama besar. Kalau kita kenal Imam Syafi'i sebagai ulama yang sangat hebat, yang sangat dikagumi, terutama di Nusantara, di Asia Tenggara, dan di beberapa belahan bumi yang lainnya, maka Imam Fudail bin Iyad ini adalah salah seorang daripada guru Imam Syafi'i. Bayangkan, ahli maksiat menjadi ahli taat, menjadi seseorang yang kemudian disebut dengan gelar Abidur Haramain, seorang hamba yang taat, yang menjadi orang yang berada di Haramain, dua Masjidil Haram. Hasil apa? Hasil mendengarkan Al-Quran, merenungkan dari ayat-ayat Al-Quran. Jamaah yang mulia, satu lagi sahabat. Ada seorang laki-laki yang bernama Jubair bin Mut'im. Dia adalah orang kafir musyrik
Quraisy musyrik di Mekah. Suatu hari dia datang ke kota Madinah dalam rangka urusan untuk mengurus tawanan perang Badar. Ketika dia sampai di Madinah, dia lewat ke Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW sedang membaca surat At-Tur. Ketika saat maghrib, maka dia mendengarkan penggalan ayat Al-Quran yang Nabi Muhammad SAW membaca surat At-Tur tersebut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka telah menciptakan diri mereka sendiri? Jamaah yang mulia, seorang musyrik mendengarkan ayat Al-Quran, kemudian dia merenung. Nah, ayat ini kemudian kalau kita lihat maknanya tadi, itu memberikan pancingan, rangsangan pemikiran, menggugah logika. Apakah mereka ada dengan begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini tidak mungkin. Dengan gaya bahasa bertanya dari Al-Quran tersebut, kemudian Jubair bin Mut'im tergugah logikanya, tergugah akalnya, kemudian dia mengemban akidah tauhid dan kemudian dia masuk kepada agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah contoh betapa orang-orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan Al-Quran, dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk, dan kemudian berubah kehidupannya. Jamaah yang mulia, di bulan Ramadan kita membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 185, itu disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Ramadan nyanci siga disebut dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah 185 ini. Nah, ketika disebutkan bulan Ramadan, maka yang melekat langsung di situ bukan puasanya. Puasanya sudah di surat 183. Jadi kutiba alaikumusiyam itu sudah. Nah, ketika disebutkan bulan Ramadan, itu kemudian dikaitkan dengan Al-Quran. Maka jamaah yang mulia dapat kita katakan bahasanya Ramadan ini identik dengan Al-Quran. Karena bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran identik dengan bulan Ramadan. Syahrul Quran. Maka jamaah yang mulia, di samping berpuasa, di antara amal atau ibadah yang memang sangat khas di bulan Ramadan adalah interaksi dengan Al-Quran. Pertanyaannya jamaah yang mulia, apa saja sih interaksi kita dengan Al-Quran? Maka kalau kita perhatikan, interaksi kita dengan Al-Quran yang melapih-lapih. Bukan hanya satu. Kalau kita lihat kisah tadi, ini mulai dari mendengarkan. Mendengarkan mungkin bisa agak pasif untuk pengenalan awal, mendengarkan. Kemudian ada interaksi untuk kita belajar Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Bayangkan, kebaikan, derajat kebaikan seseorang itu diukur dengan apakah dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau tidak. Belajar dan mengajarkannya. Nah, tentu di situ kemudian ada proses berikutnya, ada qiraah. Qiraah membaca tipis-tipis. Qiraah ini kalau dibaca nggak terpaham juga, ya nggak apa-apa. Naik lagi menjadi tilawah, utlu, membaca sudah lebih mengetahui maknanya. Nah, tetapi yang mulia tidak hanya berhenti di situ, ada yang disebut dengan istilah kemudian tadabbur. Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an aw ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah dalam hatinya itu terkunci, ada gembok, hatinya mati?
Maka Allah SWT di sini menyebutkan seakan-akan orang yang tidak pernah atau tidak mentabur Al-Quran sebagai hati yang mati, dan ini adalah sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perintahnya untuk melakukan tadabbur. Karena apa? Orang yang tidak melakukan tadabbur itu disindir sama Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Jumu'ah Allah SWT juga menyebutkan Matsalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Nah, permisalan bagi orang-orang yang diberikan kitab kepadanya. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan ahli kitab yang mendapatkan Taurat. Thumma lam yahmiluha, yang kemudian dia tidak melaksanakan apa yang diberikan, ditaklifkan kepadanya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang kemudian membawa sesuatu yang berat, kitab yang tebal. Ini luar biasa tamsil dari Allah SWT kepada ahli kitab, kepada orang-orang yang mendapatkan Taurat tapi tidak melaksanakan isinya. Nah, kalau kita lihat keledai, dia sebagai binatang, dia biasa ngangkat-ngangkat, ada yang berat, bisa ngangkat air, ngangkat beras, ngangkat tepung, gandum. Dia tidak tahu apa di atasnya. Ketika dia juga membawa kitab yang tebal sekalipun, yang banyak, dia juga tidak tahu apa isinya. Nah, bayangkan jemaah yang mulia, maka para ulama tafsir juga menyebutkan bahwasanya orang-orang ya dalam konteks ayat tersebut, ahli kitab yang menerima Taurat itu lebih buruk daripada keledai. Karena apa kan? Karena keledai jahanamukum, dia tidak punya akal. Sedangkan manusia yang dia punya akal, kemudian tidak mau memahami dan tidak mau mengamalkan, itu dikatakan lebih buruk dalam konteks ayat tersebut daripada keledai. Jemaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan berbagai peran, dengan berbagai fungsi. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat Al-Baqarah 185, ini disebutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Hudal linnas. Nah, kemarin alhamdulillah Ustadz Faisal Ardiansa juga sudah menyebutkan tentang ini, tentang petunjuk bagi manusia, bahkan kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelas terhadap petunjuk tersebut. Kemudian wal furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini luar biasa. Jamaah yang mulia, pada hakikatnya, pada kenyataannya, kita selalu berhajat kepada petunjuk. Jangan jauh-jauh di jalan raya, itu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu sangat membantu. Jangan kacau, mengadu-adu. Itulah sesuatu yang real. Ada lagi fungsi dari Al-Quran yang lain adalah sebagai syifa, sebagai kemudian itu memberi syafaat sebagai penyembuh, sebagai solusi. Tadi juga dibacakan huda wa rahmah ketika sholat, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang mulia, kita lihat juga dalam surat Shad ya. Maka kalau kita lihat tadi dalam surat Shad ayat ke-29, itu Allah SWT menyebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, yang itu kemudian sebagai berkah. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi, agar apa? Agar orang-orang mentadaburinya. Apalagi waliyadzakkara ulul albab, agar orang-orang itu kemudian manusia itu mengambil pelajaran. Jadi tadi ada kita mendengarkan, kemudian ada qiraah, ada tilawah, ada tadabbur, ada tazakkur, mengambil pelajaran. Nah, tidak hanya itu. Kemudian juga disebutkan oleh Allah SWT ya, sama wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan yang penuh keberkahan, yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, penuh keberkahan ini adalah penuh kebaikan.
Apa tujuannya? Maka perintahnya adalah fattabi'uh, maka ikutilah dia. Itu perintah berikutnya. Fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah dia, kitab tersebut, Al-Quran, dan bertakwalah kalian semuanya, mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat. Jemaah yang mulia, Al-Quran ini bukan buku biasa. Hanya sabar lagi buku-buku yang tablo, kemudian kita susun dia di rak-rak buku, itu tidak sama. Kemarin sudah dibahas sekilas tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat yang up to date. Kalau Nabi Musa dengan kitab, dengan tongkatnya, dulu sebagai mukjizat, sekarang tidak lagi, tongkatnya tidak ada lagi. Dan kalaupun ketemu tongkatnya, tidak berlaku. Tidak lagi bisa berubah menjadi ular. Tidak lagi ketika diketuk, itu kemudian terbelah air laut. Al-Quran, mukjizat itu masih berlaku sampai hari kiamat. Apa mukjizatnya? Dari berbagai sisi. Secara bahasa, kata-kata sastranya itu luar biasa. Maknanya, lafaz-lafaznya, huruf-hurufnya. Kapan thumma, kapan waw, kapan fa, itu presisi. Tepat. Maknanya itu sangat dalam. Bahkan ada juga menyebutkan mukjizat Al-Quran dari sisi angka-angka. Tanpa kita sadari jamaah yang mulia, ada orang meneliti yang melihat kata-kata dalam Al-Quran itu seimbang. Contohnya misalnya, kata-kata dunia ketika dihitung itu ada 115 kali. Ini seimbang makna dengan sebaliknya, kata akhirat sama-sama 115 kali. Bayangkan kalau itu dalam konteks tulisan manusia. Bagi sebuah buku, kemudian coba cek satu kata-kata yang penting, kata kunci. Apakah mungkin itu satu kata yang berlawanan itu jadi sama persis kata-katanya? Tidak mungkin. Al-Quran turun dalam waktu 23 tahun. Pajan demi pikir. Sampai diatur sedemikian rupa sehingga kata-kata dunia 115, akhirat 115 kali. Malaikat, syaitan juga jumlahnya juga sama. Presisi jumlahnya sampai sebegitu. Maka ini menunjukkan bukan perkataan manusia. Al-Quran sebagai inspirasi. Tadi mukjizat secara bahasa, makna, di situ ada berita, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, tentang akhirat, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang kisah-kisah terdahulu, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Semua itu adalah diceritakan oleh Al-Quran. Itu merupakan mukjizat dari kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah yang mulia, kembali bahwasanya Al-Quran punya fungsi. Apa fungsinya? Ya, ini ibaratnya menjadi kurikulum dalam kehidupan. Al-Quran itu hendaknya menjadi lentera di lorong yang gelap, menjadi kompas di samudra yang sangat luas. Bayangkan seorang nelayan atau kelompok nelayan, kalau nggak punya kompas, nggak ngerti arah, dia tersesat ke sana kemari. Al-Quran hadir sebagai petunjuk secara praktis dalam kehidupan. Maka yang mulia, seperti Imam Hasan Al-Basri pernah juga mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk difahami, untuk diamalkan. Tetapi kebanyakan manusia, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, menjadikan amalnya itu adalah apa? Amal itu semata-mata bacaan. Padahal bacaan itu level awal daripada interaksi kita dengan Al-Quran. Maka jamaah yang mulia, tentu bulan Ramadan kita juga berlomba fastabiqul khairat untuk banyak membaca Al-Quran. Satu huruf dapat 10. Alif lam mim 3 huruf dapat 30. Satu baris, satu halaman, satu juz, satu Al-Quran, luar biasa pahalanya. Luar biasa. Dan kalau kita lihat juga para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu memang di bulan Ramadan itu sampai khatam sampai 61 kali. Siang 1 kali, malam 1 kali waga. Ditambah malam hari raya 61 kali khatam Imam Hanafi.
Imam Syafi'i juga 60 kali. Luar biasa interaksi dengan mereka dengan Al-Quran. Tapi mereka itu pintar bahasa Arab, jago bahasa Arab. Mereka paham maknanya. Mereka tetap mentadaburi Al-Quran. Maka jamaah yang mulia, tidak kurang daripada interaksi tersebut, dan diantara bagian daripada interaksi kita dengan Al-Quran, setelah kita membaca, katakanlah target-target bacaan pada mbah juz, pada mbah khatam, katakanlah ini sudah di pertengahan, sudah tercapai, maka tidak ada salahnya dan ada alangkah baiknya untuk kita memberikan sedikit porsi, kalaupun tidak sama persis, tetap untuk kita katakanlah membaca terjemahannya, memahami maknanya, dan berusaha untuk dapat mengamalkan ayat-ayat yang kita baca. Jemaah yang mulia, ketika kita baca Al-Quran dengan makna, mulai dari surat yang pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dikenalkan oleh Allah SWT dengan Asmaul Husna, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun manusia. Kemudian Ar-Rahman, kasih sayangnya itu berlaku sampai seterusnya, sampai di hari kiamat nanti, sampai kepada surga. Dan ini adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kita baca lagi surat Al-Baqarah. Di situ kita ketemu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka coba kamu datangkan satu surat saja yang semisal. Faktanya apa jamaah yang mulia? Faktanya tidak ada satu orang pun yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Al-Quran kalamullah. Kita baca lagi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Kamu itu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Allah menyebutkan kita sebagai sebaik-baik umat, maka tidak boleh kita merasa minder. Kenapa? Kita ini sebaik-baik umat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih, merasa gelisah. Padahal kamu itu orang-orang yang paling tinggi derajatnya apabila kamu itu termasuk orang-orang yang beriman. Itu menjadikan kita untuk confident, percaya diri dengan apa? Dengan keimanan yang kita miliki, dengan kita melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Kita baca setelah tentang syahrul Ramadan tadi, kemudian uhilla lakum lailatas shiyam, tentang malam bulan Ramadan, turunnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengambil harta secara batil. Turun lagi ke bawahnya ayat yang paling bawah di halaman tersebut, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Nah ini kalain. Kemudian tentang puasa, tentang malam, tentang harta, kemudian ada ayat-ayat perang. Jamaah yang mulia, ini adalah bagian daripada kesempurnaan Islam. Ternyata Al-Quran turun dengan berbagai tema, berbagai topik yang sangat berhubungan dengan kehidupan real kita. Ada ibadah ghairu mahdah, ibadah mahdah, ghairu mahdah. Ada interaksi muamalah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, tentang pengharaman riba. Ada juga bahkan berkaitan dengan perang. Jamaah yang mulia, hari ini dunia tersita perhatiannya dengan perang antara Iran dengan Amerika dan Israel. Dulu ada perang, di zaman Nabi dan sahabat ada perang, sebelumnya juga ada perang. Nah perang ini tetap akan terjadi. Maka Islam mengatur tentang perang tersebut. Itu disebut dengan jihad. Apa yang disebut dengan jihad? Bazlul wus'i fi qitalin fi sabilillah mubasyaratan atau muawatan bil mal. Perang di jalan Allah, itu jihad itu adalah berperang di jalan Allah, baik secara langsung ataupun kemudian memberikan dukungan secara harta atau menyiapkan logistik
atau birra'i, atau dengan pendapat, memotivasi. Nah, jemaah yang mulia, inilah beberapa contoh betapa Islam adalah sesuatu yang kafah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Telah kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad SAW kitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu yang telah sempurna, segala aspek kehidupan, sosial, politik, budaya, pendidikan, semuanya itu adalah tercakup dalam Al-Quran, tercakup dalam Islam, tercakup dalam Sunnah. Maka jamaah yang mulia, mari dalam semangat bulan Ramadan, dalam semangat nuzul Quran, kita tambah interaksi kita, kuantitasnya bacaannya, tetapi diiringi juga kemudian dengan kualitas, pemahaman dan semangat untuk mengamalkan Al-Quran dari berbagai aspek, individu, keluarga, masyarakat, bahkan pada level daulah, yang itu memang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam adalah sebagai landasan kehidupan secara praktis. Semoga kita termasuk orang-orang sebagai ashabul Quran, sebagai ahlul Quran, yang kemudian dipertemukan semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.